kembali kita lanjutkan perbincangan bersama Anies Baswedan. Pak Anies, tadi kita sedang bicara soal ada sejumlah hal yang perlu dikoreksi. Kita coba lihat satu persatu dari pengalaman yang kita tahu selama ini terjadi. Misalnya, kriteria penilaian. Tadi Anda sebutkan ini sebentar lagi guru-guru sudah harus mulai menilai, begitu ya. Sementara kriteria penilaian agak unik karena menggunakan kalimat dan bukan nilai per mata pelajaran. Di satu sisi mungkin itu baik untuk masukan konstruktif dan lain sebagainya terhadap diri si anak. Tapi di sisi lain orang tua tidak akan pernah tahu anaknya apakah pintar di matematika, lemah di bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Ya. Mengapa begitu, Pak Anies? Itu namanya authentic assessment yang digunakan, dan di lapangan ketika ini dijalankan sejak 2013 muncul reaksi guru-guru menceritakan betapa beratnya karena ada lebih dari 1.200 item, kalau tidak salah dalam satu tahun yang harus, atau satu semester yang harus diisikan, dan terutama bagi guru SD bebannya sangat besar sekali. Kemudian ada terobosan, dibuatlah software supaya memudahkan agar dari situ penilaiannya untuk data entry-nya akan jauh lebih mudah. Softwarenya sudah jadi, tapi software itu pun baru jadi minggu lalu. Padahal kita sudah menjalankan ini sejak Juli. Sekolah akan punya tantangan tersendiri. Jadi seperti saya katakan tadi, sebenarnya jika kita jalankan ini dengan cara yang seksama, maka ide yang baik itu akan bisa jadi implementasi yang tidak kalah baik. Jadi sebenarnya secara ide, dalam tataran ide ini baik? Ide ya, tapi kan masalahnya ide itu harus terjemahan dalam desain. Desain itu terjemahan dalam dokumen, dokumen terjemahan dalam implementasi. Kita bicara implementasi nih Pak Anies, salah satu masalahnya adalah distribusi buku. Sampai dengan hari ini masih banyak sekolah-sekolah di seluruh tanah air yang belum mendapat buku. Betul. Ada yang pakai fotokopi, ada yang pakai CD, ada yang harus membawa uang cash satu koper ke percetakan untuk bisa dapat buku. Bagaimana Anda bisa menjamin ketika kembali ke KTSP ini tidak terjadi lagi? Ya, nah di sini letak barangkali perbedaannya. Ketika kurikulum 2006 itu sudah berjalan sekian tahun, secara umum infrastrukturnya sudah ada. Jadi tentu percetakan, penerbit akan harus menyiapkan buku. Tapi sekolah sudah jauh lebih familiar. Bahkan buku-buku yang dipakai oleh seniornya pun lebih tersedia dibandingkan dengan kurikulum yang baru sama sekali. Anda nggak bisa minimal masih bisa diturunkan begitu ya? Ya, Anda nggak bisa kemana-mana kecuali memang mengambil buku dari pembagian dari pemerintah. Nah, pendekatan yang ditawarkan memang menarik, tetapi guru, terutama guru, harus memiliki pemahaman yang lengkap, kemampuan yang komplit sebelum dia bisa menerapkan. Nah, kemarin cara kita melatih guru itu dengan pola penataran. Gurunya ditatar 52 jam, lalu setelah penataran itu diharapkan dia bisa menerapkan. Kenyataannya jadi bingung semua. Bingung. Ini sama seperti kita belajar sebuah software. Dengan kita mendengarkan saja tidak cukup. Karena itu, pendekatan ke depan adalah whole system, whole school system. Jadi seluruh sekolah dilatih, kepala sekolahnya, gurunya, dah jalan. Ketika jalan satu sekolah, maka guru-guru sekolah lain ikut di sini. Ikut belajar. Jadi ada semacam percontohan begitu. Percontohan, jadi bukan ikut training ya, bukan hanya penataran, tapi dia ikut mengajar. Jadi guru-guru itu ikut belajar bersama. Dia menyaksikan guru lainnya mempraktekkan. Dia ikut mempraktekkan. Setelah itu jalan, mereka paham, baru jalankan di sekolahnya. Itu yang kita akan kerjakan, dan mudah-mudahan dengan cara begini kita akan punya solusi yang baik untuk semua. Baik, kita tunggu Pak Anies seperti apa nantinya ke depan bagi orang tua, murid, dan juga bagi para siswa dan juga guru. Terima kasih Pak Anies Baswedan untuk waktu Anda. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Terima kasih Anda telah bersama kami.